Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Funpedia, belajar itu menyenangkan. Nah, jadi buat yang baru datang nih atau yang belum tahu Funpedia apa, Funpedia itu adalah channel dimana kita akan bahas-bahas materi dan soal-soal. Jadi buat kalian yang belum subscribe, buruan subscribe dan jangan lupa like, komen, dan nyalakan lonceng notifikasinya. Sekarang kita akan bahas soal UTBK Ekonomi, materi akuntansi perusahaan dagang. Pertama-tama kita punya nih rumus laba kotor dan laba bersih. Langsung aja kita jadiin laba bersih. Rumus laba bersih adalah laba kotor dikurang beban-beban. Sementara laba kotor itu rumusnya adalah penjualan bersih dikurangi HPP. Berarti untuk mendapatkan laba bersih, kita harus mengurangi penjualan bersih, dikurangi HPP, dikurangi dengan beban-beban. Nah, kita dapat nih penjualan bersih, yaitu penjualan dikurangi retur penjualan dan PH, dan dikurangi potongan penjualan. Itu akan didapat, setelah dihitung, kita akan dapat saldo dari penjualan bersih adalah sebesar Rp137.500.000. Sekarang kita kurangi HPP, Rp65.500.000, dan dikurangi beban-beban. Bebannya ini ada dua ya, beban angkut pembelian dan beban usaha. Kita punya kan ada dua beban nih, beban angkut pembelian dan beban usaha. Tetapi yang kita pakai adalah beban usaha aja. Karena beban angkut pembelian dia sudah masuk ke dalam akun pembelian. Jadi bebannya adalah Rp35.500.000. Sekarang kita hitung. 137.500.000 dikurangi 65.500.
Nah, karena di sini nggak ada laba di luar usaha, jadi kita tinggal mencari laba usahanya aja. Nah, laba usaha ini seperti soal sebelumnya tadi, kita dapat dari penjualan bersih dikurangi HPP dikurangi beban-beban. Nah, jadi kita hitung nih, penjualan bersihnya kan udah ada. Jadi langsung aja laba bersih atau labanya itu adalah penjualan bersih dikurangi HPP dikurangi beban-beban. Jadi jawabannya adalah 234.000 dikurangi 112.000 dikurangi 19.000 ditambah 8.000, 27.000. Kita hitung ya. Jawabannya adalah 95.000 rupiah. Nah gitu ya gampang ya. Jadi jawabannya adalah yang D. Nah kita lanjut. Nah nomor selanjutnya diketahui data sebagai berikut. Maka jumlah modal adalah sebesar. Nah yang pertama ini nih adalah materi yang gampang nih, materi persamaan dasar akuntansi. Kita tahu nih persamaan dasar akuntansi itu adalah persamaan yang menggambarkan bahwa aktiva dari suatu perusahaan adalah sama dengan pasifanya. Atau dengan kata lain, hartanya itu terdiri dari hutang dan modal. Nah, kita udah punya nih satu persamaan, si persamaan dasar akuntansi ini. Yang ditanya apa sih? Yang ditanya itu adalah modal. Jadi, kita bisa hitung. Jadi, kita bisa mendapatkan dari persamaan ini, cara menghitung modal adalah memindahkan modalnya. Jadi, harta kita kurangi dengan hutang. Nah, sebelumnya kita punya harta lancar dan harta tetap. Berarti total harta adalah kita jumlah menjadi 104 juta. Sementara hutang lancarnya, kita total dengan hutang jangka panjang menjadi 61 juta rupiah. Berarti untuk mendapatkan modal, kita masukin hartanya 104 juta, kita kurangi 61 juta rupiah. Jawabannya adalah, benar ya, 104 dikurang 61 itu adalah 43 juta rupiah. Nah, jadi jawabannya itu yang F. Jadi nggak ada jawabannya ya guys. 43 juta rupiah. Nah, kalau misalnya ketemu soal kayak gini gimana? Cari aja yang paling dekat. Karena yang paling dekat itu adalah ini, 84, berarti kita pilih yang E. Selanjutnya, perusahaan dagang Kenma memiliki persediaan awal senilai 1 juta. Selama periode setahun terjadi transaksi pembelian persediaan senilai 15 juta rupiah dan terdapat retur pembelian senilai 3 juta. Di akhir periode dihitung persediaan akhir senilai 3 juta rupiah, sehingga nilai kos barang terjual atau HPP-nya itu adalah sejumlah, terganti lagi warnanya. Nah, kita tulis dulu nih yang kita punya itu apa aja sih. Kita punya persediaan awal 1 juta, terus kita mempunyai juga selama periode setahun terjadi transaksi pembelian persediaan. Jadi pembeliannya itu sebesar 15 juta. Terdapat retur pembelian 3 juta rupiah. 3 juta rupiah. Sehingga HPP-nya adalah oh iya, kita punya persediaan akhir juga nih guys. Senilai
senilai 3 juta rupiah juga. Nah, sehingga HPP-nya adalah berapa? Jadi kita punya rumus HPP itu atau harga pokok penjualan itu didapat dari barang yang tersedia untuk dijual kita kurangi dengan persediaan akhir. Nah, BTUD ini kita dapat dari mana? Dari persediaan awal ditambah pembelian bersih. Berarti kita masukin dikurangi persediaan akhir. Pembelian bersih itu pembelian dikurangi retur pembelian. Berarti didapat 12 juta rupiah. Nah, dari ini kita masukin persediaan awalnya itu adalah 1 juta, ditambah pembelian bersihnya itu adalah 12 juta, dikurangi persediaan akhirnya yaitu sebesar 3 juta rupiah. 13 kurang 3, 10 juta. Nah, udah dapat nih, HPP-nya adalah sebesar 10 juta rupiah. Berarti jawabannya yang A ya guys. Selanjutnya, data perusahaan dagang Rolling Thunder pada bulan Desember 2020 adalah sebagai berikut. Dari data di atas, besarnya harga pokok penjualan adalah sebesar, nah kayak tadi nih, berarti cara mendapatkan HPP itu langsung aja. Berarti BTUD-nya itu adalah persediaan awal, kita tambah dengan pembelian bersih, dikurangi persediaan akhir. Nah, persediaan awalnya kita masukin 350.000 rupiah. Pembelian bersihnya berapa sih? Kita hitung. Pembelian dikurangi retur pembelian, dikurangi potongan pembelian, dan ditambah beban angkut pembelian. Berarti kita tulis di sini dikurang, dan ditambah. Ini ya. Berarti jawabannya itu adalah 865.000 rupiah. Kita udah dapat nih pembelian bersihnya. Ini adalah pembelian bersih. Itu 865.000 rupiah. Dikurangi persediaan akhir sebesar 200.000 rupiah. Jadi kita dapat ya. Jawabannya adalah 1.015.000 rupiah. Nah, langsung ada nih jawabannya yang B ya. Oke, sekian soal kita hari ini. Kalau ada pertanyaan atau ingin menanyakan soal tertentu, bisa kalian tulis di kolom komentar. Dan sekali lagi jangan lupa di like, comment, and subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.